Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 531 sampai 535. Dia sangat senang pada awalnya, tetapi setelah melihat cinta abad ini, dia kehilangan minat dalam sekejap. Betapa hebatnya memiliki kalung cinta abad ini sebagai milik Anda. Mengenakan kalung ini, dia jelas merupakan pengantin tercantik di dunia. Lupakan saja, keberuntungan seperti ini bukan milikku. Sebelum istirahat, Zheng Xiaoqi menelepon Ye Junlin lagi dan memintanya untuk berada di sana besok. Jangan khawatir, aku akan ke sana besok, dan aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kata Ye Junlin. Hadiah. Zheng Xiaoqi menertawakan dirinya sendiri. Hadiah apa yang bisa disiapkan Ye Junlin? Kamu bisa melihatnya besok. Ye Junlin tersenyum. Keesokan harinya, hari pernikahan Zheng Xiaoqi dan Li Zaizhen. Marina Hills sangat ramai. Mobil-mobil mewah bergegas ke sini satu demi satu. Keluarga Yue dari Suhang ada di sini untuk menghadiri pernikahan. Saya berharap Nona Zheng Xiaoqi dan Tuan Li Zaizhen mendapatkan pernikahan yang bahagia dan segera memiliki seorang putra. Keluarga Dong dari Suhang ada di sini untuk pernikahan. Hu Xiaolong, ketua grup Runtian, mengucapkan selamat kepada pengantin baru. Kecuali keluarga Zheng, selain koneksinya, orang-orang dari keluarga kaya lainnya juga datang. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh keluarga Zheng. Hahaha, kota keluarga Zheng, saya telah menjadi keluarga kaya, kami dulu menghormati keluarga-keluarga ini. Zheng Yuanbo berkata sambil tersenyum, wajahnya memerah. Kepala keluarga Xiao Guopu, telah tiba. Kepala keluarga Lei Qianju, telah tiba. Kepala keluarga Han Xiaokun, telah tiba. Orang-orang besar yang menghadiri pernikahan berikutnya sungguh membuatnya takjub. Karena mereka semua adalah pemimpin miliarder, mewakili kelompok orang terkuat di Suzhou dan Hangzhou. Terutama Xiao Guopu ada di sini. Xiao Guopu sekarang menjadi orang terkaya di Suhang. Apakah dia ada di sini? Hahaha, keluarga Zhengku terlalu banggakan. Zheng Yuanbo bernapas dengan cepat, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hati gembira seluruh keluarga Zheng akan segera terbang keluar. Zheng Wensuo tersenyum, semuanya, harap tenang, tembakan super besar ini pasti ada di sini karena grup Sansing. Iya, benar, mereka pasti menghadap grup Sansing. Semua orang merasa lega, para tamu datang secara berkelompok. Termasuk hampir semua nama besar di Suzhou dan Hangzhou. Zheng Xiaoqi tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya. Pernikahannya benar-benar menarik, begitu banyak peluang besar. Ye Junlin, pernahkah kamu melihatnya? Ini pernikahanku. Bahkan orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou, Shen Wanshan, dan orang terkaya saat ini, Xiao Guopu ada di sini. Aku lebih baik darimu. Kamu tidak layak untuk itu. Aku, Zheng Xiaoqi sangat bersemangat. Matanya juga mencari sosok Ye Junlin. Ye Junlin tidak melihatnya. Tapi Ye Jiansen membawa keluarga Ye ke sini. Hahaha, keluarga Ye yang dulunya kaya raya ada di sini, dan kami benar-benar makmur. Zheng Wensuo mencibir, mata semua orang juga tertuju pada semua orang di keluarga Ye. Mereka masih punya wajah untuk menghadiri pernikahan. Keluarga Ye lah yang dengan kejam merobek pertunangan mertua Ye Junlin dan Zheng Xiaoqi. Seberapa kuat keluarga Zheng sekarang? Mari kita lihat bagaimana keluarga Ye menurun. Sayang sekali. Jika itu adalah keluarga Ye, mereka pasti tidak akan datang ke pesta pernikahan. Sungguh memalukan. Ye Jiansen dan yang lainnya tidak menganggap serius sinisme orang-orang di sekitarnya. Selamat pernikahan, Nona Zheng. Saya harap Anda bahagia dan tidak menyesal. Ye Jiansen tersenyum. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan tidak menyesal? Apakah Nona Zheng masih menyesal tidak menikahi Ye Junlin? Bukankah itu konyol? Semua orang mencibir. Zheng Xiaoqi tersenyum. Jangan khawatir, saya tidak akan menyesalinya. Ngomong-ngomong, di mana Ye Junlin? Dia bertanya, mengubah topik. Ye Donghui tersenyum dan berkata, jangan khawatir, karena dia berjanji untuk datang.
dia pasti akan datang. Dia menambahkan dalam hatinya, dia adalah tamu paling terhormat di pernikahan ini. Wu Wanruo bahkan tersenyum dan berkata, "Nak, kami menyarankan kamu untuk bersiap secara mental sebelum kamu tidak tahan nanti." Ye Jiansen menggema, tidak hanya Zheng Yatu, tetapi juga semua orang di keluarga Zheng harus siap mental. Bersiaplah, terutama Lao Zheng, jangan langsung pergi ke sana nanti. Mendengar ini, anggota keluarga Zheng sangat marah. Ye Jiansen, apa maksudmu? Apakah kamu mengutuk ayahku? Apa, menurutmu apakah kita adalah keluarga Zheng yang lama? Zheng Wensuo menunjuk ke hidung Ye Jiansen dan berteriak, "Biar ku beritahu, keluarga Zheng kami kini telah memasuki keluarga kaya, menantu laki-laki saya adalah pemegang saham grup Sansing, dan putri saya adalah agen umum distrik Huaxia. Di sisi lain, keluarga Ye Anda sekarang punya menjadi tikus jalanan, di mata keluarga Zheng. Kamu, hanya beberapa anjing." Apakah Ye Junlin memiliki status bangsawan? Mengapa kami tidak tahan? Konyol. Zheng anggota keluarga meraung satu demi satu. Zheng Xiaoqi juga mencibir, "Saya berterima kasih kepada semua orang tua Ye atas berkah mereka. Saya dapat menanggungnya dengan baik di hati saya. Tetapi Ye Junlin, saya khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya untuk sementara waktu, melihat bahwa saya adalah bagus sekali. Suamiku bahkan lebih baik darinya 1000 kali lebih banyak. Dialah yang menyesalinya, kan?" Mendengar ini, Ye Donghui tertawa keras dan berkata, "Jangan khawatir, yang menyesal pasti kamu." Selain itu, apakah keluarga Yeku dalam masalah atau tidak? Semua tergantung pada perkataannya. Selama dengan sepatah kata dari Junlin, keluarga Ye kita akan segera menjadi keluarga paling kaya di Suzhou, Hangzhou, dan bahkan Jiangnan provinsi. Pada titik ini, keluarga Ye sangat bangga. Meskipun Ye Junlin langsung menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun dalam benak semua orang, Ye Junlin adalah keluarga Ye. Itu adalah kebanggaan terbesar keluarga Ye, tidak ada yang lain. Hahaha, tapi ketika orang lain mendengar kalimat ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Apa ada yang salah dengan keluarga Ye? Kita tinggal di Suzhou dan Hangzhou, apa kita tidak tahu? Seperti apa Ye Junlin itu? Semua orang bertuju. Dia tertawa sinis. Zheng Xiaoqi melipat tangannya di dada, dengan sikap acuh tak acuh. Ye Junlin saat ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya. "Ada apa sayang?" Pada saat ini, pengantin pria Li Jaijin datang perlahan. Li Jaijin hari ini bersinar terang, muncul di tengah kerumunan sekaligus. Baik itu penampilan, tinggi badan, atau temperamen, semuanya menghancurkan pria lain yang hadir. Wow, bukankah pengantin prianya sangat tampan? Dia berasal dari keluarga bangsawan dan merupakan pemegang saham grup Sansing. Zheng Xiaoqi sangat bahagia, saya sangat iri. Ada suara seru dan iri di mana-mana di antara penonton. Setelah Zheng Xiaoqi mendengarnya, dia merasa sangat bangga. Pernahkah Anda semua melihatnya? Suamiku dikagumi dan membuat iri semua orang. Ye Junlin, bisakah kamu membandingkannya? Begitu banyak selebritas dari Suzhou dan Hangzhou melihat Li Zaizhen datang. Mereka segera menyerahkan kartu nama mereka untuk meminta persahabatan. Ada beberapa orang yang tidak kalah dengan Ye Jiansen di puncaknya. Begitu Li Jaijin muncul di panggung, dia menjadi fokus. Gadis dari keluarga Old Zheng benar-benar beruntung, ditinggalkan oleh Ye Junlin. Aku tidak menyangka akan menemukan keluarga sebaik itu. Benarkah? Saat itu, Zheng tua bahkan berlutut untuk Ye Jiansen. Tapi Ye Jiansen masih melanggar kontrak pernikahan bayinya. Sekarang dia mungkin akan menyesalinya sampai mati. Pembalasan datang begitu cepat. Seperti apa keluarga Ye sekarang? Keluarga Ye masih di sini untuk menghadiri pernikahan? Apakah wajahmu tidak sakit? Semua orang bercanda. Zheng Xiaoqi berbisik kepada Li Zaizhen. Keluarga Ye berkata bahwa aku akan menyesal bertemu Ye Junlin nanti, setelah. Mendengar ini, Li Zaizhen tertawa dan berkata, "Hahaha, sungguh konyol, sebagai keluarga Li dari grup Sansing. Bukankah begitu, sedikit Ye Junlin? Jadi bagaimana jika dia adalah putra orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou? Dia masih belum cukup baik untukmu." Li Zaizhen melirik semua orang di keluarga Ye. "Sayangku, jangan khawatir tentang itu.
anjing-anjing ini tidak pantas menerima kemarahanmu. Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Ye. Bahkan di puncak keluarga Ye, mereka seperti semut di depan grup Sansing. Zheng Xiaoqi juga memandang keluarga Ye dengan bangga. Hanya saja keluarga Ye tidak merespon, yang membuatnya sangat marah. Itu tidak benar, bukankah seharusnya keluarga Ye menyesal melihatku menikah dengan orang yang luar biasa? Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Hal ini membuat keluarga Zheng sangat bingung. Saat ini, dalam perjalanan dari ibu kota provinsi ke Suzhou dan Hangzhou, iring-iringan mobil panjang datang. Mereka adalah Park Tianxin dan Li Zaishi. Saya datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk menghadiri pernikahan. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk menyerang Suzhou dan Hangzhou dan menduduki Suzhou dan Hangzhou sepenuhnya. Begitu keluar dari perempatan jalan raya, mobil terdepan dihentikan oleh seseorang. Ada seseorang yang berjalan ke arahnya, itu adalah Wu Shen. Apa yang terjadi? Pu Tianxin tampak tidak senang. Ini bukan pertanda baik ketika saya baru saja datang ke Suzhou dan Hangzhou dan dihentikan oleh mobil. Siapa ketua grup Sansing? Wu Shen bertanya. Ini aku, ada apa? Park Tianxin turun dari mobil. Apakah Anda sudah menerima peringatan dari pertemuan negosiasi sebelumnya? Wu Shen bertanya. Diterima. Pu Tianxin memandangnya. 5 hari akan segera tiba. Apa keputusanmu? Apakah kamu di sini untuk membayar kembali uang tersebut dan meminta maaf? Wu Shen bertanya sambil tersenyum, kentut. Bisakah aku mempercayai peringatan dari Yunting Group saja? Itu konyol. Park Tianxin berkata dengan marah. Ya, tidak ada yang berani memperingatkan Sansing Group. Yang lain juga berteriak. Wu Shen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sepertinya kamu tidak punya niat untuk bertobat sama sekali, bosku berkata. Maka kamu akhirnya akan keluar dari Suzhou dan Hangzhou, keluar dari Tiongkok, hahaha, mendengar. Wu Shen kata-kata Shen membuat semua orang di grup Sansing tertawa. Mereka memandang Wu Shen seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Juga biarkan grup Sansing keluar dari Tiongkok. Bagaimana bisa, hahaha, kembalilah dan beritahu atasanmu. Belum tentu siapa yang keluar dari Suhang. Kali ini, mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Pu Tianxin mencibir. Dengan Li Jaesuk di sisinya, siapa yang akan dia takuti? Kali ini, grup Yunting pasti akan musnah. Saat iring-iringan mobil grup Sansing tiba di Binhai Villa, pemandangan meledak. Ini adalah manajer umum wilayah Tiongkok grup Sansing. Grup Sansing memiliki lebih dari 100 miliar aset di ibu kota provinsi saja, yang merupakan kebanggaan seluruh ibu kota provinsi. Ditambah 100 miliar dari faksi Yuan Sanhe, totalnya lebih dari 200 miliar. Sederhananya, Park Tianxin adalah orang nomor 1 di provinsi Jiangnan. Keluarga Zheng sangat bangga, karakter seperti itu adalah paman Zheng Xiaoqi. Bukankah keluarga Zheng akan menjadi keluarga yang benar-benar kaya? Hal ini membuat banyak orang di Suzhou dan Hangzhou iri. Tuan Li Jaeseok, Master Taekwondo nomor 1 di Korea, Kepala Instruktur sejuta pasukan, dan harta nasional, ada di sini untuk menghadiri pernikahan. Silakan berdiri, ditemani dengan masuknya Li Jaeseok. Suasana mencapai klimaks, Zheng Xiaoqi menangis kegirangan. Bahkan harta nasional datang untuk menghadiri pernikahannya. Ye Junlin, apakah kamu layak untukku? Li Zaishi muncul, bahkan kelas berat seperti Xiao Guopu dan Shen Wanshan pun berdiri. Identitas dan latar belakang karakter tingkat harta nasional seperti ini menghancurkan semua orang. Meskipun dia berasal dari Korea, tapi wajah harus diberikan. Melihat efek ini, bahkan Ye Jiansen dan yang lainnya mengubah warnanya. Jika Ye Junlin tidak berstatus seperti itu, dia benar-benar tidak akan mampu menekannya. Keluarga Zheng berada di sebelah pohon besar, lihat efek penonton berdiri. Keluarga Zheng semuanya tersenyum, terutama Zheng Xiaoqi yang merasa sangat bangga. Bagi wanita manapun yang mengadakan pernikahan seperti itu pasti puncaknya, bukan? Saya wanita paling bahagia, Li Zaishi bahkan mengucapkan selamat. Mulai sekarang, Anda adalah menantu dari grup Sansing saya, ingatlah bahwa status Anda mulia dan jangan tertunda oleh beberapa hal biasa.
kata-kata Li Zaishi sama saja dengan mengakui bahwa Zheng Xiaoqi telah menjadi anggota grup Sansing. Fakta tentang orang-orang caebol keluarga Li, inilah bangsawan sejati. Maksudnya Zheng Xiaoqi adalah seorang bangsawan dan tidak boleh terlibat dengan orang biasa. Itu akan merendahkan dan keluarga Zheng. Jika terjadi sesuatu di masa depan, grup Sansing dapat menyelesaikannya untukmu. Li Zaishi menyebut keluarga Zheng lagi. Boom. Kebahagiaan jatuh dari langit. Zheng Yuanbo dan yang lainnya begitu bersemangat hingga mereka hampir pingsan. Zheng Yuanbo berteriak pada Ye Jiansen, "Ye Jiansen, ketika aku berlutut untukmu, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Ye tidak akan pernah bisa dihubungi oleh keluarga Zheng? Bagaimana dengan sekarang? Buka matamu dan lihat Zheng keluarga sekarang seperti apa rupanya." Kemarahan yang ditahan keluarga Zheng 10 tahun lalu akhirnya hilang. Keren abis, keluarga Zheng juga akan menginjak hidung keluarga Ye suatu hari nanti. Terima kasih Ye Junlin atas penolakanmu saat itu. Jika bukan karena penolakanmu, aku, Zheng Xiaoqi, tidak akan berada di tempatku hari ini. Terima kasih. Zheng Xiaoqi menangis kegirangan. Dia bahkan memandang Ye Jiansen dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih kepada setiap tetua keluarga Ye. Kamu memutuskan pertunangan dan memberiku kebahagiaan. Aku benar-benar berterima kasih." Wajah keluarga Ye adalah sedikit jelek. Di mana ucapan terima kasihnya? Ini jelas menghina keluarga Ye. Kenapa Ye Junlin belum datang? Zheng Xiaoqi sangat ingin bertemu Ye Junlin sekarang, berharap melihat sisi penyesalannya. Dalam benaknya, dia membayangkan Ye Junlin berlutut di tanah sambil menangis dan menyesali. Pernikahan akan segera dimulai. Semua tamu sudah duduk. Dengan status keluarga Ye saat ini, masuk akal jika mereka harus ditempatkan di posisi pojok. Tapi untuk mempermalukan keluarga Ye, keluarga Zheng mengatur keluarga Ye di meja depan. Orang-orang seperti Park Chon-sin dan Li Jae-suk duduk di meja sebelah mereka. Pernikahan akan dimulai 5 menit lagi. Tuan Li dan Nona Zheng, bersiaplah. Pembawa acara mengingatkan. Zheng Xiaoqi terus melihat ke depan, menantikan kemunculan Ye Junlin. Jika Ye Junlin tidak datang, pernikahannya tidak akan kokoh. Bisa dibilang setelah bertemu Ye Junlin, pernikahannya murni untuk mempermalukan Ye Junlin. Dia tidak bisa melakukannya jika dia tidak datang. "Nona, ada seseorang di sini untuk mengantarkan hadiah." Saat ini, kepala pelayan datang dan berkata, "Ah, terima saja hadiahnya, kenapa kamu begitu panik?" Zheng Xiaoqi mengerutkan kening, dengan sedikit ketidaksenangan. "Nona, orang yang membawa hadiah itu berkata bahwa hadiah ini terlalu berharga dan harus diserahkan kepadamu." Kata pengurus rumah tangga, "Oke, biarkan dia datang." Tak lama kemudian, sebuah helikopter pribadi muncul di rumput tempat pernikahan. Menarik perhatian semua orang, bahkan Zheng Xiaoqi pun terkejut. Hadiah macam apa ini? Dikirim dengan helikopter. 6 orang berjas dan berdasi turun dari helikopter. Salah satu dari mereka memegang kotak hadiah yang sangat indah di tangannya. Semua orang menjaga sekeliling, seolah-olah mereka takut menjatuhkan kotak itu. Melihat penampilan beberapa orang yang berhati-hati, nampaknya semua yang ada di kotak hadiah itu sangat berharga. Hal ini membuat semua orang bingung. Hadiah macam apa itu? Semua mata penonton terfokus pada orang-orang ini. Saya kenal orang-orang ini, mereka adalah perusahaan keamanan Sirius yang terkenal secara internasional. Mereka hanya mengawal barang bernilai ratusan juta dolar ini. Adalah pengawalan helikopter langsung. Postur ini mungkin bernilai tidak kurang dari 500 juta. Park Tianxin melihat logo kepala serigala di pakaian orang-orang ini terkejut. Yang lain tersentak ketika mendengarnya. Hadiah senilai 500 juta, hadiah mahal macam apa yang harus diberikan? Zheng Xiaoqi sangat bersemangat dan gugup, mempengaruhi bahwa tidak ada teman dan teman sekelas yang akan memberiku hadiah yang begitu berharga. Hadiah termahal yang saya terima hari ini adalah 1 juta dolar. Segera, ke-6 orang itu mengantar kotak hadiah itu ke Zheng Xiaoqi. "Nona Zheng, tolong buka." Pria itu memegang kotak hadiah di tangannya dan menyerahkannya di depan Zheng Xiaoqi. "Buka dan lihat apa itu," desak semua orang. Dengan tangan gemetar,
Zheng Xiaoqi dengan hati-hati membuka kotak hadiah yang sangat indah itu. Klik, saat kotak dibuka, penonton tercengang. Semua orang menahan napas dan menatap kotak itu tanpa berkedip. Karena di dalam kotak itu ada kalung, apalagi berlian biru berukuran besar yang mempesona. Sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Apa, boom, setelah melihat kalung itu dengan jelas, Zheng Xiaoqi merasa seperti tersambar petir. Mata seluruh orang akan terbang keluar. Tidak ada alasan lain. Pasalnya, kado yang ada di dalam kotak tersebut ternyata adalah cinta dunia yang baru saja dilelang di Hawaii seharga 800 juta. Sebuah kalung yang bertahan selama 10 abad. Melambangkan cinta yang murni dan abadi, itu adalah kesaksian cinta terbaik. Nona Zheng, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah harta karun cinta dunia yang legendaris, yang dilelang oleh seorang tamu terhormat seharga 800 juta yuan. Barang itu benar-benar asli, ada sertifikat inspeksi dari berbagai departemen di dunia, dia berkata. Seorang pria maju dengan membawa setumpuk sertifikat. Zheng Xiaoqi sangat gembira hingga dia menitikkan air mata. Siapa itu? Zheng Xiaoqi bertanya dengan penuh semangat. Pria ini tidak mau mengungkapkan namanya, tapi dia akan datang ke upacara pernikahan nanti, di sini. Dia mendoakan cinta yang bahagia dan membahagiakan pada Nona Zheng sebelumnya. Kalung ini adalah berkah kecilnya, setelah orang-orang ini diantar segera pergi. Siapa itu? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh semua orang yang hadir. Zheng Xiaoqi semakin penasaran. Siapa di antara kerabat dan teman-temannya yang akan memberinya hadiah semahal itu? Dia berpikir sejenak, tidak ada yang cocok. Sudahlah, bukankah orang ini akan muncul nanti? Tunggu saja. Zheng Xiaoqi menerima hadiah yang begitu berharga, dan keluarga Zheng menangis kegirangan. Kebangkitan keluarga Zheng kita tidak dapat dihentikan, bukan? Saya tidak pernah bermimpi bahwa ketika putri saya menikah, seseorang akan memberinya hadiah senilai 800 juta. Keluarga Zheng tertawa lebar. Tapi siapa ini? Mungkinkah orang yang naksir putriku? Zheng Wensuo bergumam pada dirinya sendiri. Ya, aku tidak bisa menebak siapa itu. Semua orang memutar otak dan tidak bisa memikirkan siapa yang memberikan hadiah itu. Saat ini, keluarga Ye saling memandang dan tersenyum. Apa yang kamu tertawakan? Seolah-olah kamu tahu siapa yang memberi hadiah itu. Zheng Wensuo berkata dengan marah. Ya, kami tahu siapa yang mengirimnya. Ye Jiansen mengakui. Bersambung.